Puji Tuhan, shalom, jemaat yang kasih Tuhan. Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Kita membuka Alkitab kita dalam Perjanjian Baru 1 Korintus 16 ayat 18. 1 Korintus 16 ayat 18. Saya ingin tahu jemaat Tuhan yang umur 50 tahun ke atas angkat tangan. Yang umur 45 tahun ke atas angkat tangan. Ya. Kalau yang umur 45 tahun ke atas yang sudah berjemaat lama di tempat ini, di sudut jalan ini pasti kenal yang namanya Bapak Ibu Miun, jual es janggelan. Nah, yang mantuk-mantuk ini pernah minum. Seger es janggelan, ambil rujak cingur, rujak petis. Mantep. Lombok berapa nih? Lombok 6. Gak pedes. Lombok 6 gak pedes. Wis gaber-gaber ngene gak pedes ya apa. Biasanya Lombok 10 kok. Berapa hari lalu ya, saya di Panti Asuhan bersih-bersih, kerja-kerja. Jotam datang Bu Puji bawa nanas. Seger. Berapa hari yang lalu Cioca, saya kerja-kerja panas-panas siang-siang. Nyonya sini. Es podeng. Es podeng. Pak Derek tahu es podeng. Puding. Seger. Mak Peng, mama saya. Sering itu siang-siang kerja. Ayo, jok kerja terus sini minum. Es jeruk nipis, jus kacang hijau, jus wortel, jus tomat. Aduh, saya umur 45 tahun mah, waduh dilayani terus. Disuruh minum, disuruh makan. Kadang-kadang seneng, kadang-kadang ya merasa, aduh aku udah gede wis tuwek, kok disuruh diatur makan, minum. Ayo. Ya anak-anak enggak boleh marah. Memang orang tua itu dari dulu kebiasaan gitu melayani. Enggak peduli umur 40, 50, 60 meskipun sudah tua tapi tetap anak ya anak, tetap mau dilayani terus gitu ya. Pesan Tuhan kita temukan siang ini di 1 Korintus 16 tentang kata menyegarkan. Sama-sama katakan menyegarkan. 1 Korintus 16 ayat 18. Karena mereka, siapa mereka? Bisa Rasul Paulus, bisa Stefanus, bisa Fortunatus, bisa Aikus, Akaikus, ya. Bisa nama-nama kita semua siang hari ini. Saya berdoa kita semua adalah orang-orang yang menyegarkan. Bagaimana orang yang menyegarkan? Atau pas teman-teman ulang tahun, ayo disiram. Cilinda waktu ulang tahun disiram enggak? Siang-siang disiram, seger kedinginan. Berapa hari yang lalu ya, adik Hogi sudah umur 12 tahun lebih mengambil keputusan untuk dibaptis. Siang-siang minta dibaptis. Ya wes ayo baptis. Dingin kok, seger dingin. Menyegarkan. Karena mereka menyegarkan rohku dan rohmu. Mereka menyegarkan kita. Menyegarkan rohku. Menyegarkan rohmu. Sebagian orang, atau kita dulu, atau kita sekarang. Kalau iya, kalau masih iya, yuk sama-sama bertobat. Mungkin bukan orang yang menyegarkan, tapi orang yang menyebalkan. Kita hadir, suhu ruangan langsung panas. 40 derajat Celcius ke atas, kira-kira. Seperti itu. Kalau tidak ada kita, damai sejahtera surgawi melimpah dalam ruangan ini. Kalau ada kita, suasana neraka panasnya. Kita hadir, waduh iki ngrusoni iki wong iki. Kita hadir, ringkesi, hilang iki kok, hilang kabeh kok. Hilang semua nanti ini. Enggak ya?
Kita berdoa, kita adalah orang-orang ciptaan baru. Orang-orang yang bertobat. Bertobat sungguh-sungguh. Dalam Yesus Kristus kita ciptaan baru, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Kita kiranya menjadi orang yang menyegarkan. Kalau tidak ada kita, kiranya orang-orang tuh mencari, mengingat, waduh, nggak rame ya. Nggak ada Pak Yundri, nggak rame ya. Nggak ada Chandra, nggak asik ya. Kok ada yang kurang ya? Nggak ada Jedija, ada yang kurang lengkap. Ditunggu-tunggu kehadiran kita. Diharapkan kehadiran kita. Kita menjadi orang yang berdampak. Kita menjadi orang yang berguna. Menjadi orang yang menguntungkan. Menjadi orang yang suka melayani. Menjadi orang yang suka memberkati. Menjadi orang yang suka menolong. Menjadi orang yang suka berkorban. Menjadi orang yang suka membantu. Menjadi orang yang suka melengkapi kekurangan orang lain. Menjadi terang. Menjadi garam. Kita dibutuhkan. Kalau kita membaca beberapa ayat sebelumnya, itu kita menemukan nama-nama orang yang pertama-tama bertobat karena pelayanan Rasul Paulus. Kita mungkin bukan orang yang pertama di gereja ini, enggak apa-apa. Mungkin kita bukan perintis di gereja ini, enggak apa-apa. Kita mungkin bukan orang pertama di sebuah perusahaan yang kita kerja sekarang, enggak apa-apa. Bukan yang pertama, tapi kiranya kita bisa menjadi orang yang terutama, orang yang penting, orang yang dibutuhkan, orang yang berdampak, orang yang berguna, orang yang menyegarkan. Seorang anak pendeta di Kongo, saya baca di jawaban.com, anak pendeta Pentakosta, gereja Pentakosta, dia melihat papanya itu suka menolong orang sakit, jemaat yang sakit, untuk berobat, rumah sakit. Dia punya keinginan untuk jadi dokter. Lalu dia, puji Tuhan, kemurahan Tuhan, dia jadi dokter. Dokter bagian khusus masalah rahim, masalah kelamin perempuan. Dia sudah melayani, dia sudah menolong, dia sudah merawat puluhan ribu perempuan korban perkosaan di Kongo. Berapa banyak orang yang kita segarkan, berapa banyak orang yang kita tolong, berapa banyak orang yang kita layani. Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan menjadi tuan, tapi menjadi pelayan, menjadi hamba bagi banyak orang. Melayani, menghambakan diri, mengabdikan diri, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dia yang punya kuasa di surga dan di bumi. Yesus Kristus mencuci kaki murid-muridnya, memberi teladan buat kita. Maukah kita mencuci kaki murid-murid? Maukah kita mengasihi, mengampuni mertua, menantu, mengasihi, mengampuni suami, istri, orang tua, anak, teman-teman, tetangga, rekan kerja? Entah apakah kita hari ini masih punya musuh? Ampuni, doakan, berkati, jangan kutuk. Supaya engkau juga mengalami kasih Tuhan yang melimpah. Jadi orang yang menyegarkan. Berapa banyak, berapa kali, berapa puluh, berapa ratus setiap hari kita mengeluarkan kata-kata makian, olokan, ejekan, kebun binatang, dari semut sampai gajah. Kata-kata yang menyakitkan, yang melemahkan, yang mematikan, atau yang menyegarkan. Sebagian orang-orang kita, sebagian masyarakat kita ini suka membuli, suka mempermain-mainkan nama orang, godain, usil gitu kan. Ganggu gitu loh. Gak menyegarkan. Apalagi kalau kita punya nama-nama seperti di ayat-ayat ini, Stefanus, khususnya Stefanus. Gak enak ya kalau kita tinggal di Indonesia atau di Jawa, Stefanus.
Step. Oh, step. Apalagi suku kata belakangnya jangan sebutkan. Nggak enak ya. Zakaria, bagus ya. Tapi kalau di sebagian masyarakat kita nanti diusilin, dibully, nggak enak ya. Suku kata depannya nggak enak kan. Tapi belakangnya juga aneh. Cowok Zakaria masa dipanggil Ria, kan nggak cocok. Nama kita Ruth, wah bagus ya. Tapi ada aja ya orang namanya usil tuh ada aja ya. Bu Ruth. Nah, nggak enak ya. Yuk kita sama-sama melihat 4 senjata firman Tuhan yang luar biasa untuk menjadi orang-orang yang menyegarkan hidup manusia, menyegarkan roh kita, menyegarkan jiwa kita, menyegarkan tubuh kita. Yuk 4 ayat. Mazmur 19. Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna. Sama-sama katakan Taurat Tuhan. Taurat Tuhan. Menyegarkan jiwa. Oh, jemaat Tuhan. Berapa banyak ayat-ayat firman Tuhan. Berapa banyak pasal firman Tuhan. Yang kita baca, yang kita dengar. Atau yang kita hafal. Atau yang sering kita perkatakan. Atau yang sering kita pikirkan. Atau yang sering kita renungkan. Wow, itu menyegarkan jiwa. Firman Tuhan. Alkitab, firman Tuhan yang tertulis. Jangan biarkan pikiran kita diisi oleh pornografi, video porno. Sekali lagi, ini masalah seluruh dunia ya. Kemarin saya nonton video tentang dosa pornografi, dosa seks itu terus merasuk di akhir zaman ini, tambah luar biasa. Apalagi di rumah saja. Anak-anak kita pegangin gadget, HP, smartphone. Bukan smartphone, nanti jadi stupid phone. Membuat bodoh, membuat goblok, membuat kotor, membuat berantakan ini otak ini. Otak ini sudah kayak gagar otak. Bukan cuma minuman keras, bukan cuma narkoba, bukan cuma makanan minuman lain yang merusak otak, tapi pornografi itu merusak otak. Kalau otak dibuka, kata para medis, itu kondisi otaknya seperti kayak habis jatuh di aspal itu loh. Makanya sering salah berpikir, sering salah berkata-kata, sering salah bertindak. Mengacaukan diri sendiri, mengacaukan pelayanan pekerjaan, mengacaukan keluarga, mengacaukan kota, mengacaukan negara. Musuh, giant, raksasa itu tidak jauh-jauh dalam diri sendiri. Peperangan dalam pikiran. Nonton enggak, lihat enggak, keputusan di tangan kita. Mau hancur, lihat terus, tonton terus. Mau runtuh, lihat terus, tonton terus. Kalau ingin membangun hidup kita, kalau ingin membangun pelayanan pekerjaan keluarga kita, putuskan tidak, stop. Tanggalkan segala dosa yang merintangi kita. Katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Penuhi dengan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan menyegarkan jiwa. Amsal 3 ayat 7 dan 8. Amsal 3 ayat 7 dan 8. Amsal 3 ayat 7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan. Katakan sama-sama takut Tuhan. Katakan sama-sama takut akan Tuhan. Wow, dan jauhilah kejahatan. Ini tidak bisa dipisahkan. Takut Tuhan pasti menjauhi kejahatan. Takut Tuhan tuh, kalau aku melakukan ini menyinggung perasaan Tuhan enggak ya? Menyakiti hati Tuhan enggak ya? Oke. Jangan-jangan menyakiti hati Tuhan. Nah, selalu sensitif. Takut Tuhan tuh sensitif gitu loh. Peka
Tidak mau mendukakan roh Tuhan yang dalam diri kita. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu, yang menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, kata lain, para medis kalau mengatakan, kalau mau kropos tulang, mau tulang gampang patah, gampang rapuh, jangan takut sama Tuhan. Lakukan kejahatan. Gampang osteoporosis. Amsal 15 ayat 30. Apalagi ini? Amsal 15 ayat 30. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati. Kabar yang baik menyegarkan tulang. Kabar yang baik, bukan sekedar pesan-pesan yang baik, bukan sekedar nasihat-nasihat baik. Kalau dilakukan nanti pasti akan mengalami kebaikan demi kebaikan. Kalau dilakukan pasti selamat. Pasti atau masih kemungkinan. Tapi kalau kabar baik, pasti nih. Contoh kabar baik, minum obat ini, tidak kena virus corona. Kabar baik bukan? Semua orang menunggu-nunggu obat vaksin virus corona. Kabar baik bukan? Saudara kena HIV, kena AIDS, ini obat HIV, obat AIDS. Wow, kabar baik bukan? Dalam perjanjian baru kita tahu bahwa manusia mengalami masalah besar. Itu apa? Dosa. Manusia tidak sanggup melepaskan diri dari ikatan dosa, belenggu dosa, rantai dosa, pasukan dosa. Tidak sanggup. Yesus Kristus mati untuk orang-orang berdosa. 3 hari dikubur. Dan bangkit di hari yang ketiga. Mengalahkan maut. Maut juga ketakutan terbesar manusia bukan? Manusia takut, sangat takut terhadap maut. Yesus Kristus mengalahkan, membereskan masalah maut. Kabar baik menyegarkan tulang. Apa yang sering kita beritakan, perkatakan, kabarkan, siarkan? Apa yang sering kita kabarkan, yang kita bicarakan? Apakah kesalahan-kesalahan orang terus? Atau ketakutan-ketakutan terus? Atau persungutan-persungutan terus? Atau kata-kata yang pesimis? Atau fitnah? Tidak ya? Terakhir, Amsal 25 ayat 13. Amsal 25 ayat 13. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia. Katakan sama-sama, yang setia, yang setia. Bagi orang-orang yang menyuruhnya, ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Setia. Selalu percaya, optimis menghadapi masa depan. Setia sama Tuhan. Setia sama keluarga. Setia dalam pelayanan meskipun banyak masalah, rintangan, kekurangan, gesekan. Karena terjadi salah paham, tersinggung, tidak apa-apa, dilek aja. Ya ini memang pelayanan seperti ini. Ya ini memang keadaan dunia yang sudah jatuh dalam dosa ya seperti ini. Justru kalau nggak terjadi masalah, rintangan, kekurangan, justru kita harus heran. Berarti jangan-jangan kita sudah masuk dalam surga. Setia. Jalani. Tuhan, Engkau kekuatanku. Aku tidak kuat Tuhan. Tuhan, Engkau kekuatanku. Yesus Kristus dalam aku. Yesus Kristus sumber kekuatan Allah. Andalkan kekuatan Tuhan. Inilah, pemikiran seperti inilah akan menolong kita menjadi orang-orang yang menyegarkan roh orang lain, menyegarkan roh kita semua, menyegarkan jiwa kita semua, menyegarkan tubuh kita semua. Yang mengerti katakan amin. Yang mau menjadi orang-orang yang menyegarkan katakan amin. Yang mau menjadi orang-orang yang menyegarkan orang lain katakan amin. Amin. Yuk kita saat teduh sebentar, kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa.
Oh Tuhan. Oh Tuhan. Roh Kudus, nolong kami semua. Karena kami mengentengkan. Kadang-kadang kami mempermainkan anugerah Tuhan. Kadang-kadang kami tidak sungguh-sungguh bertobat. Kadang-kadang kami tidak sungguh-sungguh berubah. Kadang-kadang kami masih pakai jubah yang lama. Kadang-kadang kami masih pakai baju yang lama. Kadang-kadang kami masih pakai baju yang kotor yang dulu. Tuhan, kami mau memakai baju yang baru, cara hidup yang baru, gaya hidup yang baru, cara berkata-kata yang baru, menjadi orang yang menyegarkan orang lain. Jadi orang yang menyenangkan orang lain. Jadi orang yang menghibur orang lain. Jadi orang yang memberikan dukungan, dorongan buat orang lain. Bukan menjadi orang yang jungkrak orang lain. Oh Tuhan, tolong. Ampuni. Kami kadang-kadang menjadi orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen yang lebih jahat dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena kami menjadi orang Kristen yang mempermalukan nama Tuhan. Orang Kristen kok ngono? Pelayan Tuhan kok ngono? Hamba Tuhan kok begitu? Ampun Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai dokter mujizat di Kongo merawat puluhan ribu perempuan korban perkosaan, kami mau juga Tuhan pakai merawat, menolong, menyembuhkan, memulihkan orang lain yang terluka, yang perlu dipulihkan. Bukannya malah melukai, bukannya malah merusak orang, bukan malah mengusilin, mengganggu orang, tapi menjadi orang-orang yang menyegarkan, menyembuhkan, memulihkan, menolong, membantu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus menyegarkan kami semua umat manusia. Tuhan Yesus menyegarkan orang-orang berdosa. Memberikan kepastian, memberikan kabar baik kepada kami semua orang-orang berdosa yang seharusnya pantas masuk dalam neraka. Tapi Engkau pindahkan dari gelap ke terang dalam kerajaan surga, kerajaan Allah kekal mulia selama-lamanya. Kami bersyukur, kami mendengar kabar baik, kami sudah menerima kabar baik, kami sudah menerima Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mati bagi kami orang-orang berdosa, yang sudah bangkit bagi kami, berikan kepastian, keselamatan dalam kerajaan surga mulia kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus menyegarkan roh kami, jiwa dan tubuh kami. Roh Kudus menolong kami juga menyegarkan roh, jiwa, dan tubuh banyak orang melalui kehidupan kami. Amin. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing dengan percaya anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Sampai Tuhan panggil kami, Tuhan angkat kami, Tuhan jemput kami di awan-awan yang permai. Bertemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.